Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pseudo class. Apa itu pseudo class? Pseudo class berarti palsu atau semu. Dalam konteks CSS, pseudo digunakan untuk menargetkan elemen HTML dengan kondisi khusus atau status tertentu, tanpa menambahkan kelas pada HTML-nya. Dengan kata lain, pseudo memungkinkan kita untuk berpura-pura memberikan kelas pada elemen berdasarkan situasi tertentu tanpa mengubah struktur HTML-nya. Kenapa disebut pseudo? Karena ia berperilaku seperti kelas, tetapi ia tidak benar-benar didefinisikan di dalam kelas. Contohnya seperti ini. Untuk mendefinisikan pseudo class, kita pilih dulu selektornya apa, kemudian pseudo classnya, kemudian properti dan value-nya mau apa. Misalkan di sini selektornya adalah th, kemudian pseudo classnya adalah first child. Maka th dengan first child mempunyai background dengan warna ini. Coba kita lihat HTML-nya. Di HTML dia tidak diberikan kelas, tapi first class ini seakan-akan menjadi kelas bagi th di sini. Jadi dia akan menseleksi first child dari th. Berarti first child itu yang ini ya. Kalau yang ini second child, berarti kalau yang ini last child. Nah, dia hanya akan memberi warna background ini pada th yang pertama saja. Sebenarnya kita bisa tambahkan di sini kelas, kemudian kita pilih kelasnya. Tetapi sekali lagi, dengan menggunakan pseudo class, sebenarnya si CSS sudah memberikan kelas tertentu seperti first child ini di semua elemen HTML. Jadi memang kenapa disebut palsu, karena sekali lagi dia berperilaku seperti kelas tapi tidak benar-benar didefinisikan di HTML-nya. Nah, di sininya nggak ada first class-nya. Nah, apa saja pseudo class itu? Ada first child. First child ini menargetkan elemen pertama dalam parent-nya. Seperti tadi, kita akan memilih th yang pertama saja atau td yang pertama saja. Last child, dia menargetkan elemen yang terakhir dalam parent-nya. Kemudian ini yang menarik, ada nth child, kemudian dalam kurung n, ini menargetkan elemen keberapa dalam sebuah urutan. Misalkan nth child 2, berarti dia akan memilih anak yang kedua. Nanti juga ada nth child odd, artinya dia akan memilih elemen-elemen yang ganjil. Atau nth child even, dia akan memilih elemen-elemen yang genap. Kemudian untuk link, kita punya pseudo class yang namanya link. Dia gunanya untuk memilih link yang belum pernah dikunjungi. Kemudian ada pseudo hover, dia akan memilih link ketika kursor mouse-nya diarahkan ke elemen. Misalkan kalau kursornya diarahkan ke sebuah link, maka dia berubah warna menjadi biru atau berubah ukuran misalkan. Kemudian ada visited, dia akan memilih link yang sudah pernah dikunjungi. Jadi misalkan kalau yang sudah dikunjungi, ubah warnanya jadi merah. Kemudian aktif, dia akan aktif ketika si elemennya diklik. Misalkan kalau diklik, si linknya berubah warna jadi biru atau hijau. Kemudian untuk form ada pseudo check, yaitu menargetkan elemen input seperti radio atau checkbox yang dicentang. Jadi kalau misalkan dicentang, maka ubah warnanya jadi hijau. Kemudian ada pseudo disable, dia akan menargetkan elemen input yang dalam keadaan non-aktif. Dan satu lagi ada yang namanya fokus, dia akan bereaksi ketika elemennya sedang fokus. Selain dari pseudo class yang sudah ditampilkan di sini, sebenarnya masih banyak pseudo class yang bisa kita gunakan. Namun, yang paling umum digunakan adalah pseudo class yang saya tampilkan berikut. Untuk pseudo class lain kita abaikan terlebih dahulu. Kita fokus di pseudo class yang umum kita gunakan. Baik, kita akan coba latihan. Kita kembali lagi buka Visual Studio Code-nya. Terakhir kali kita sudah berlatih mengenai warna. Kita akan coba copy paste saja file warna ini.
Kita copy, kemudian Ctrl V untuk paste, kemudian kita ubah namanya jadi 13 pseudo class HTML. Kemudian kita akan membuat tabel, kita kecilin dulu. Kemudian di bawahnya kita buat tabel, ditutup tabel, kemudian tr, ditutup tr, kita buat dulu headnya, th, ditutup th, kemudian kita buat dulu judul, H2 misalkan, kita copy paste saja dari ChatGPT yang kita dapatkan, misalkan perbandingan singkat, format warna. Maka ada berapa head? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 head. 1, 2, 3, 4, 5. Save. Kemudian head yang pertama adalah format. Kemudian head yang kedua adalah contoh. Head yang ketiga adalah transparan. Head yang keempat adalah intuitif. Head yang kelima adalah jumlah warna. Kemudian kita buat TR yang baru. Sama juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. TD 1, 2, 3, 4, 5. Save. Kemudian yang pertama adalah color name, atau kita copy paste dulu yang ininya sebanyak berapa baris? 1, 2, 3, 4. 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. Save. Kemudian yang ininya color name hex RGB HSL. Color name RGB or RGBA. Kemudian HSL, HSLA, HSL atau HSLA. Kita save, kemudian show preview. Maka hasilnya seperti ini. Kita berikan dulu border biar kelihatan. Berarti kita pilih di sininya tabel. Kemudian kurung buka kurung tutup, border solid 2 pixel, kemudian purple. Begitu pula dengan TH dan juga TD-nya. TH kemudian TD. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Cara penulisannya yaitu red. Untuk hex cara penulisannya adalah seperti ini. Kemudian untuk RGB seperti ini. Kemudian untuk HSL seperti ini. Oke. Kemudian untuk transparan dia tidak bisa untuk yang color name. Yang hexadesimal tidak bisa juga. Untuk yang RGB bisa. Kemudian untuk yang HSL bisa transparan. Untuk yang intuitif, yang nama ya, yang hexadesimal tidak, kemudian yang RGB juga tidak, yang HSL juga agak intuitif ya. Kemudian untuk jumlah warna, yang ini color name terbatas, hexadesimal ada 16 juta, yang RGB juga 16 juta,
Dan yang HSL juga ada 16 juta kurang lebih ya. Maka hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan terapkan pseudo kelasnya. Misalkan saya akan memilih TH yang pertama, maka kita bisa menuliskan seperti ini. TH kelas pertama misalkan ya. Kemudian nih TH yang kelas pertama kita tulis di sininya ya. TH dengan kelas pertama, ubah warnanya jadi background colornya jadi purple atau yellow. Maka hasilnya hanya TH pertama saja yang warnanya berubah jadi kuning. Kelas pertama. Dibandingkan kita menulis kelas pertama, sebenarnya CSS sudah memberikan pseudo class, yaitu first child. Jadi kita nggak usah tulis lagi kelas pertama nih. Kita tinggal di TH yang sebelah sininya, kita tulis TH. Pseudo classnya jangan salah, kalau kelas biasanya adalah titik, kalau pseudo class adalah titik 2, kemudian pseudo classnya adalah first child. Maka hasilnya sama saja. Kita pakai yang TD first child, misalkan kurung buka kurung tutup, background colornya kita ubah jadi merah, titik koma. Maka semua TD yang pertama warnanya jadi merah. Kenapa semua di sini? Karena TD yang ini adalah anak pertama dari TR. TD yang ini adalah anak pertama atau first child dari TR yang ini. TD yang ini adalah anak pertama dari TR ini, dan TD yang ini adalah first child atau anak pertama dari TR ini. Jadi semua anak pertama dari TD bakal berwarna merah. Kemudian selain first child, kita juga bisa last child. Misalkan TD pseudo kelasnya last child, kurung buka kurung tutup, backgroundnya berubah jadi green. Maka semua TD pada anak terakhir berubah warnanya jadi warna hijau. Kemudian ini yang menarik, TD NTH child, kemudian kurung buka misalkan 3, maka dia akan memilih anak ketiga dari TD. Backgroundnya kita jadikan orange nih, 1, 2, 3. Maka semua TD dengan anak ketiga semuanya warnanya berubah jadi orange. Dan yang menarik di sini ada, kita bisa memilih NTH child pakainya odd. Ininya jadi misalkan purple. Maka kolom yang ganjil saja yang akan diberi warna purple. Ini jangan TD, misalkan kita pakainya yang TR untuk barisnya, maka semua baris yang ganjil ini berubah jadi purple. Jadi kalau misalkan ini kita hapus nih semuanya, maka hasilnya lihat, semua baris dengan yang odd maka dia berubah warnanya jadi purple. Jangan purple deh ya, kita pakainya yang gray saja. Kalau even, dia akan memilih yang genap-genap saja. Jadi odd itu ganjil, even itu adalah genap. Jadi itu penggunaan dari pseudo class. Kita akan membahas lebih lanjut pseudo class mengenai link di pembahasan selanjutnya. Ya, mungkin demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap berlatih, dan saya percaya PNS bisa coding.